Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung pada channel Quimia.id. Bagi adik-adik pejuang PTN maupun PTS di seluruh Indonesia, kalian bisa belajar beberapa latihan soal beserta pembahasannya pada channel Quimia.id ini. Selamat menonton dan belajar. Semoga ilmu yang kalian pelajari berkah dan barokah, dan segala cita-cita yang kalian inginkan tercapai. Amin amin ya robbal alamin. Oke, baik adik-adik, kita akan lanjut untuk pembahasan soal SIMAK UI tahun 2019 nomor 51. Simak baik-baik ya. Pertanyaannya adalah, jika nomor atom S sama dengan 16, O sama dengan 8, di antara 3 oksida belerang, sulfur monoksida, sulfur dioksida, dan sulfur trioksida yang merupakan senyawa polar adalah. Sebelum kita menentukan senyawa-senyawa belerang di antara sulfur monoksida, sulfur dioksida, dan sulfur trioksida yang merupakan senyawa polar, kita harus perhatikan dulu ciri-ciri dari senyawa polar itu sendiri. Nah, ciri-ciri dari senyawa polar itu sendiri antara lain adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, dia memiliki nilai keelektronegatifan yang berbeda. Yang kedua, memiliki bentuk molekul yang asimetris atau tidak simetris. Dan yang ketiga, memiliki pasangan elektron bebas. Contoh dari molekul polar itu adalah air. Ini saya contohkan bentuk molekul dari air. Air memiliki bentuk molekul huruf V seperti ini, di mana atom pusatnya itu adalah oksigen yang mengikat 2 atom hidrogen. Kenapa si air ini dianggap memiliki sifat yang polar? Oksigen merupakan unsur yang elektronegatif. Ya, jadi momen dipolnya itu cenderung ke negatif. Kemudian hidrogen itu merupakan unsur yang elektropositif. Nah, artinya di mana? Maka di sini keelektronegatifan antara hidrogen dan oksigen itu berbeda. Jadi ini sudah memenuhi syarat kalau keelektronegatifannya yang berbeda. Kemudian memiliki bentuk molekul yang asimetris. Kita lihat, kalau dibagi dua, ini kiri dan kanan sama. Tapi kalau dibagi dua secara horizontal, antara atas dan bawah itu tidak sama atau tidak simetris. Sudah memenuhi syarat yang kedua. Dan yang ketiga, dia memiliki pasangan elektron bebas. Dan ingat, pasangan elektron bebas ini hanya yang di antara atom pusat saja yang diperhitungkan. Di sini atom pusatnya adalah oksigen. Oksigen itu golongan 6A, artinya oksigen memiliki 6 elektron valensi, dengan 2 elektron valensinya sudah dipakai berikatan dengan hidrogen. 1, 2, artinya dia masih memiliki 4 elektron valensi. 1, 2, 3, 4. Sehingga 4 elektron valensi ini membentuk 2 pasangan elektron bebas. 1, 2. Nah, ini adalah syarat yang ketiga atau ciri-ciri ketiga dari senyawa polar. Dia memiliki pasangan elektron bebas. Nah, sekarang kita coba lihat beberapa opsi yang disediakan di sini. Kira-kira yang antara SO, SO2 atau SO3 yang bersifat sebagai molekul atau senyawa yang bersifat polar. Perlu diketahui bahwa S dan oksigen ini merupakan unsur golongan 6A, artinya dia memiliki 6 elektron valensi. Nah, kita lihat antara S sama O dulu. Pada senyawa SO, S dan O. S dan O, S, kemudian O. S punya 6 elektron valensi, oksigen 6 elektron valensi, masing-masing memerlukan 2 elektron lagi supaya mencapai konfigurasi yang stabil seperti gas mulia, sehingga S sama O akan membentuk yang namanya ikatan rangkap 2. Dan kita lihat nih,
S dan O itu adalah unsur dalam satu golongan, di mana oksigen berada di periode kedua, sedangkan belerang ada di periode ketiga. Di sini artinya oksigen ini memiliki keelektronegatifan yang lebih tinggi. Jadi oksigen itu lebih elektronegatif, sedangkan S itu lebih elektropositif. Berarti di sini terjadi adanya perbedaan keelektronegatifan. Maka di sini dapat disimpulkan bahwa SO bersifat polar. Kemudian yang kedua kita punya SO2. Nah, kali ini karena terdiri dari 3 unsur ya, 1 S dan 2 oksigen, berarti harus ada yang menjadi atom pusatnya. Atom pusat itu yang jumlahnya sedikit, yaitu S. S mengikat 2 oksigen, dan perlu diingat oksigen itu elektron valensinya 6. Supaya dia stabil, dia harus mengikat 2 ikatan seperti ini. S tadi elektron valensinya juga 6, yang 4 dipakai untuk berikatan, tuh 2, 3, 4. Berarti S masih memiliki 2 elektron atau 1 pasang elektron bebas. Berarti di sini SO2 memiliki ciri-ciri sifat senyawa polar pada nomor 1. Asimetris juga, karena kalau dibelah secara horizontal antara atas dan bawah ini tidak sama. Kemudian dia juga memiliki pasangan elektron bebas. Berarti SO2 ini juga bersifat polar. Kemudian yang ketiga kita punya SO3. SO3 S sebagai atom pusat dengan 6 elektron valensi. Keenam-enamnya berikatan dengan oksigen, karena oksigen itu minta 2 atau berikatan secara rangkap. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini artinya dia PeB-nya sama dengan 0. PeB0 ini mengakibatkan ketiga-tiganya memiliki ikatan yang identik, S sama O, S sama O, S sama O. Meskipun S ini lebih elektropositif dibandingkan oksigen yang lebih elektronegatif, posisi S sama O ketiganya berada pada posisi yang simetris sehingga saling meniadakan momen dipolnya. Maka bisa dianggap ini sebagai molekul nonpolar. PeB0 bentuk molekulnya simetris. Sehingga dapat disimpulkan SO3 bersifat non-polar seperti ini. Untuk nomor 51. Maka jawaban untuk nomor 51 yang bersifat polar itu adalah SO dan SO2. Soal berikutnya yaitu soal nomor 52. Soalnya adalah sebagai berikut ini. Reaksi pembentukan MgOH2 berlangsung mengikuti persamaan reaksi berikut ini. Ini udah di-spill ya kalau dia belum setara. MgNO3 2 kali ditambah dengan KOH menghasilkan MgOH 2 kali ditambah dengan KNO3. Pertanyaannya, jika ke dalam labu reaksi dicampurkan sejumlah 50 mili MgNO3 2 kali sebanyak 0,2 molar dan 50 ml KOH 0,3 molar. Konsentrasi per reaksi sisa adalah, yang ditanyakan adalah konsentrasi per reaksi sisa. Dan ingat, setiap kali kita mengerjakan soal-soal tipe reaksi seperti ini atau yang sering kita kenal dengan stoikiometri, hampir 99% dia akan mencari yang namanya mol. Makanya kita nanti akan mengenal yang namanya konsep mol. Jadi usahakan kalau sudah ketemu reaksi, carilah beberapa zat yang bisa dicari jumlah molnya. Di sini kita punya MgNO3 2 kali 0,2 molar sebanyak 50. Ini bisa dicari molnya. 50 mili KOH 0,3 molar juga bisa dicari molnya. Jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah mencari mol masing-masing zat yang bereaksi. Di situ ada MgNO3 2 kali, berarti kita cari molnya dulu. Mol dari Mg
NO3 2 kali itu sama dengan konsentrasi dikali volume. Konsentrasinya adalah 0,2 molar dan volumenya adalah 50 ml. Maka kita dapatkan mol MgNO3 2 kali sebanyak 10 milimol. Kemudian yang kedua kita cari mol dari KOH dengan cara yang sama, yaitu konsentrasi dikali volume. Maka mol KOH itu adalah 50 ml dikali 0,3. Jadi kita dapatnya adalah 15 milimol. Setelah ketemu molnya masing-masing, kita tulis reaksinya dan jangan lupa disetarakan karena ini belum setara. Reaksinya adalah MgNO3 2 kali ditambah dengan KOH menghasilkan MgOH 2 kali ditambah dengan KNO3. Kita setarakan untuk Mg di kiri dan di kanan sudah sama-sama 1. Kemudian NO3 di kiri ada 2, di kanan baru ada 1. Artinya di sini KNO3 dikali 2. Kemudian K di sini ada 2, OH-nya juga ada 2. Jadi ini nanti KOH supaya sama jumlah K dan OH-nya juga dikali 2. Berarti ini reaksinya sudah setara. Ini reaksi sudah setara ya. Kemudian setelah itu kita tuliskan jumlah mol yang bereaksi, yaitu mula-mula, reaksi, dan sisa untuk mengetahui konsentrasi bereaksi sisa. Mg mula-mula sebanyak 10 milimol dari sini, 10 milimol. Sedangkan KOH itu ada 15 milimol. MgOH2 sebagai produk masih belum terbentuk ya di awal. Kemudian kita cari bereaksi pembatas. Untuk mencari bereaksi pembatas, reaksi pembatas ini adalah jumlah bereaksi atau ini bereaksi yang harus habis atau 0 jumlahnya pada akhir reaksi. Nah, cara mencari bereaksi pembatas yaitu mol mula-mula dibagi dengan koefisiennya. Nah, dari sini nanti kita cari yang paling kecil. Itulah yang merupakan bereaksi pembatas. Berarti kita cari dulu dari MgNO3 2 kali. Mol mula-mulanya ada 10 milimol, kemudian koefisiennya ada 1. Berarti ini nanti menghasilkan 10 milimol. Kemudian dari KOH, molnya ada 15 dibagi 2 koefisiennya. Jadi ini ada 7,5 milimol. Nah, berarti yang paling kecil di antara keduanya adalah KOH, sehingga KOH merupakan bereaksi pembatas. Ini adalah KOH-nya. Jadi KOH itu harus 0 jumlahnya. Kemudian berarti yang bereaksi itu sebanyak 15 milimol, karena harus 0 ya. Sehingga MgNO3 2 kali itu adalah zat yang sisa. Maka kita harus mencari jumlah MgNO3 2 yang bereaksi. Mol MgNO3 pada tahap reaksi. Nih, pada tahap reaksi itu sama dengan koefisien dari MgNO3 2 kali dibagi dengan koefisien dari KOH, lalu nanti dikali dengan mol KOH. Berarti nanti koefisien MgNO3-nya itu 1. Ini 1 dibagi dengan koefisiennya KOH itu 2.
dikali molnya KUH adalah 15. Jadi nanti kita dapatkan 7,5 milimol jumlah MgNO3 dua kali yang bereaksi. Maka nanti akan didapatkan sisa MgNO3 dua kali sebanyak 2,5 milimol. Jadi nanti mol dari MgNO3 dua kali sama dengan 2,5 milimol. Maka nanti bisa dicari konsentrasinya. Konsentrasi dari MgNO3 dua kali itu sama dengan mol dibagi dengan volume total. Karena sudah direaksikan, maka volumenya adalah volume total antara KUH dengan MgNO3 dua kali. Molnya 2,5 milimol. Volumenya itu adalah 50 ditambah 50, 100 ml. Karena sudah sama-sama mili, tidak ada yang perlu dirubah ya. Jadi 2,5 dibagi 100, yaitu 0,025 molar. Ini jawabannya adalah yang A. Menuju soal berikutnya, yaitu soal nomor 53. Amonium sulfat NH42SO4 merupakan garam anorganik yang sering digunakan sebagai pupuk. Jika suatu tumbuhan membutuhkan 19,6 mg nitrogen dari amonium sulfat dan diketahui ARH sama dengan 1, N sama dengan 4, O 16 dan S sama dengan 32. Maka yang ditanyakan di sini adalah massa amonium sulfat yang dibutuhkan adalah sebesar. Kita pakai perbandingan massa unsur dalam senyawa. Karena yang dicari itu adalah massa senyawanya, jadi nanti kita bisa buat rumusnya seperti ini. Massa senyawa itu sama dengan MR dari senyawa dibagi dengan jumlah unsur dikali AR-nya unsur dikali dengan massa unsur. Di sini senyawanya adalah amonium sulfat, yaitu NH4 dua kali SO4. Kemudian MR dari amonium sulfat sendiri itu adalah 132 gram per mol. Kemudian jumlah unsur, karena di sini yang diketahui adalah unsur nitrogen. Kita lihat nih, di sini nitrogennya ada 2. Jadi jumlahnya ada 2 dikali AR-nya unsur. AR-nya unsur itu sebesar 14 ya untuk nitrogen. Dikali dengan massa unsur. Massa unsur itu adalah massa dari nitrogen. Massa nitrogennya adalah 19,6. Jadi ini dikali 19,6. Nih, tinggal kita hitung. 19,6 bisa dicoret dengan 28. Ini akan menghasilkan 0,7. 0,7 nanti kita kalikan dengan 132 menghasilkan 92,4 mg dari amonium sulfat. 92,4 mg itu sama dengan 0,0924 gram, karena yang diminta adalah dalam gram, sehingga nanti akan menghasilkan 9,24 kali 10 pangkat min 2 gram. Nah, sekian untuk pembahasan SIMAK UI 2019 dari nomor 51 sampai 53. Terima kasih telah mampir ke channel YouTube saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan nantikan video-video berikutnya. Kalian juga bisa request ada soal apa yang ingin kita bahas bersama melalui channel saya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses.